Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Gimana semua kabarnya? Alhamdulillah. Insyaallah sekarang ada mejanya ya. Difasilitasi semua, masyaallah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah hari ini juga cerah ya. Yang biasanya kita Allah turunkan hujan, namun hari ini cerah, ya bisa melihat kembali matahari. Nikmat berarti lihat matahari. Buat ibu-ibu terutama panas itu dibutuhkan sekarang. Jemuran sudah numpuk, baju kotor sudah numpuk. Ketika ada matahari bahagia dan begitu nikmat tuh ya. Nikmat itu akan terasa nikmat kalau dia tuh nggak ada sesaat aja. Sehari gak ada matahari ya. Padahal kalau ada matahari kayaknya biasa aja tiap hari. Ya kan? Bahkan ngeluh kadang kepanasan. Tapi ketika nggak ada, ya dia akan terasa jadi nikmat. Kadang begitu. Sama kadang hubungan suami istri juga gitu. Kadang tiap hari ketemu bosan. Ngerasa nggak butuh kadang. Tapi ketika suami jauh, safar berhari-hari, baru mulai butuh sama suami ya. Sama demikian kadang itu ada sebuah nikmat. Nikmat itu akan terasa nikmat kalau nikmat itu hilang sesaat dari diri kita. Dan alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam kondisi sehat ya. Dalam kondisi Allah berikan kepada kita nikmat ya, hidayah sehingga kita berada di tempat ini. Baik, Bapak, kita akan lanjutkan di hadis yang ke-18. Silakan dibaca al-haditsul tsamin asyar. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi ada? Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus keburukan itu dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan ia berkata hadis hasan dan pada sebagian naskah hasan sahih. Nah, masyaallah. Baik, hadis ke-18 ini jamaah rahimana wa rahimakumullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar. Siapa nama Abu Dzar? Ya, nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Ya, nama beliau adalah Jundub bin Junadah dan Al-Ghifari. Maka disebut dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Dan juga diriwayatkan juga oleh Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal punya kunyah, nama kunyahnya apa? Abu Abdurrahman. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan meriwayatkan keduanya adalah dari Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, ya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah
kejelekan, keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tersebut. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan hadis yang hasan. Di sebagian naskah mengatakan hadis ini adalah hasanun sahih. Ya, ini penjelasan masalah hadis. Ya, intinya ini termasuk hadis yang sahih. Hasan sahih itu bagian daripada hadis yang sahih. Ya, karena hadis itu kan ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, minimalnya 10 sahabat yang meriwayatkan hadis. Kalau mutawatir 10 itu setiap tabaqat, setiap generasi. Misalkan sahabat, generasi sahabat harus ada yang meriwayatkan lebih dari 10. Kemudian tabi'in meriwayatkan lebih dari 10. Tabi'ut tabi'in meriwayatkan lebih dari 10. Terus ya, hadisnya ya sampai kepada ya kita saat ini itu minimal yang meriwayatkan lebih dari 10. Kalau kurang dari 10, misalkan 2 orang, 1 orang, 3 orang, nanti itu masuk ke hadis ahad. Itu hadis ahad. Hadis ahad juga ada pembagiannya. Ada hadis gharib, hadis masyhur, dan ajiz. Ya, ini juga macam-macam hadis ahad. Nah, nanti barulah disebutkan macam-macam hadis sahih. Di antaranya ada hadis hasan. Ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Ya, ada hasan sahih. Ini maka termasuk hadis yang sahih. Nah, di sini jamaah rahimana wa rahimakumullah, Nabi menyebutkan ada 3 ya. Hadis ini lafadznya pendek, ringkas, tapi apa? Luas dan dalam maknanya. Setidaknya ada 3 hal tadi yang disebutkan oleh Nabi. Apa? Yang pertama, apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Potongan yang pertama ini jamaah, ini adalah kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Ya, ini hubungannya kita dengan Allah. Jadi ini kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala hamba. Yang kedua, apa? Iringilah keburukan dengan kebaikan. Ya, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Nah, ini ya, bagaimana kita mengobati diri kita sendiri terkait dengan hubungan kita dengan diri kita sendiri. Ya kan? Apa? Kita suka berbuat dosa, kita suka berbuat maksiat. Terus kata Nabi, kalau kamu ingin menghapus dosa-dosa, beramal apa? Amal soleh. Kita ngerasa banyak dosa, ya udah perbanyak amal soleh. Kenapa coba? Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Nah, ini hubungannya apa? Kaitannya dengan mengobati diri kita sendiri, ya, terkait hubungan kita dengan diri kita sendiri. Yang ketiga apa? Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Maka ini kaitannya dengan apa? Kita dengan orang lain. Insyaallah. Berarti kan mencakup semua kan? Yang pertama poinnya berkaitan dengan hubungan kita seorang hamba dengan Allah. Yang kedua itu hubungan diri dia dengan diri sendiri dalam dosa. Yang ketiga, hubungan dia dengan manusia. Ini yang disebut dengan ada hablum minallah dan juga hablum minan nas, dan juga berkaitan dengan diri sendiri. Ya, maka hadis ini, ya, hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi juga, ya, beliau menyebutkan ya hasan itu levelnya sedikit di bawah sahih. Karena ada hasan, ada sahih. Nah, hasan itu di bawah sedikit derajatnya dari hadis yang sahih, ya. Tapi masih layak dipakai sebagai hujjah, bisa dipakai berhujjah. Ya, karena tadi saya katakan ini termasuk hadis yang sahih juga. Kalau kita boleh memakai istilah hadis yang sahih, ya, bahkan di sebagian manuskrip, ya,
di Sunan Tirmidzi disebutkan hadis ini hasan sahih gitu. Jadi sebagian jalannya hasan dan sebagian jalan yang lain adalah sahih gitu. Intinya hadis yang kuat bisa dijadikan hujjah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Abu Dzar ya, Abu Dzar Al-Ghifari itu kunyah, Al-Ghifari itu gelar. Ya, ini adalah nama dan gelar beliau. Sementara namanya Jundub bin Junadah, kita kenal beliau adalah salah satu seorang apa? As-sabiqunal awwalun. Ya. As-sabiqunal awwalun itu siapa maksudnya? Orang-orang yang pertama kali awal-awal masuk Islam. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah puji mereka orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Bahkan orang-orang yang masuk Islam awal-awal yang ikuti apa? Perang Badar, perang Uhud, ikut Bai'atur Ridwan. Allah jamin mereka pasti masuk surga. Hanya sebatas ikut perang Badar saja, itu sudah Allah jamin semua yang ikut perang Badar ahli surga. Semua yang pernah di Bai'atur Ridwan masuk surga. Ya, itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang sebagian kelompok mencela sahabat? Bahkan mengkafirkan sahabat. Pada Allah sudah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia yang Allah keluarkan untuk di umat ini. Allah sudah banyak menyebutkan kebaikan. Allah mentazkiyah para sahabat. Ya. Nah, Jundub bin Junadah ini Bapak Ibu, beliau adalah orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Kan ada orang yang masuk Islam di Mekah, ada orang masuk Islam di Madinah. Ya. Termasuk orang-orang yang pertama kali ya berterus terang dengan keislamannya. Ya, dia yang terus terang. Kan dulu di Mekah itu sembunyi-sembunyi kan. Orang mengaku Islam tuh nggak berani. Dulu nggak berani. Saya Muslim gitu nggak berani. Ya, mereka lebih baik mengikuti agamanya Nabi SAW dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Sebagaimana dakwahnya Nabi juga sembunyi-sembunyi ketika awal-awal. Ya. Namun ya, dialah Jundub bin Junadah yang terang-terangan ya menyebutkan keislamannya ya di Mekah, dan beliau disebut sebagai orang yang kelima atau keenam yang pertama kali masuk Islam. Berarti kan awal-awal banget gitu. Ya, kelima atau keenam orang yang masuk Islam. Ya. Pertama kali, dan beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Ya, berarti kan enggak lama tuh setelah Nabi wafat, Jundub bin Junadah juga ya setelahnya meninggal. Kemudian kalau Mu'ad bin Jabal ya, dia adalah sahabat Ansar. Berarti kalau Ansar itu apa? Orang asli Madinah. Ya. Dia salah satu sahabat yang mulia, salah satu sahabat yang sahabat ahli fikihnya, fuqahanya sahabat itu ini salah satunya. Ya. Bahkan yang paling paham tentang halal dan haram. Itu yang buat label halal haram kalah ya. Yang biasa cetak halal haram gitu. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal itu yang paling tahu halal haram ya di zaman Nabi SAW. Makanya Nabi SAW ya diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajari penduduk Mekah tentang Al-Quran dan hukum-hukum Islam. Ya, karena para sahabat itu jamaah nggak semuanya paham, maksudnya nggak semuanya ahli. Ya, nggak semuanya ahli. Artinya nggak semuanya sahabat itu ulama. Nggak. Ya, nggak semuanya. Ada yang khusus dia paham tafsir, hadis ayat Al-Quran. Ada yang dia paham tentang hadis. Jadi sama kayak kita. Enggak
enggak pakar semuanya gitu enggak. Gitu. Ya. Bahkan Mu'adz ini juga pernah diutus ke mana? Ke Yaman untuk berdakwah. Ya, dan beliau wafat pada tahun 18 Hijriah. Jadi lebih lama lahirnya, lebih akhir, wafatnya lebih dulu. Mu'adz bin Jabal. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini. Hadis ini mencakup 3 hal ya yang dia dituntut dari seorang muslim tadi, untuk dari uruk-urubnya, untuk dirinya, dan untuk orang lain. Ya. Sekarang jemaah, apa yang dimaksud dengan asli daripada perintah takwa? Ya. Nabi mengatakan ittaqillah. Takwa itu apa? Ya, ketika kita disuruh, ya akhi, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu apa? Ya. Takwa itu jemaah, kita sering dengar takwa, suruh meningkatkan ketakwaan. Tapi hakikat takwa itu apa? Ya. Ittaqa yattaqi itu, takwa itu diambil dari kata ittaqa yattaqi, yang artinya apa? Mencari perlindungan. Mencari apa? Perlindungan. Contohnya misalkan kita kalau pakai sendal, itu kita sedang bertakwa secara bahasa. Kita pakai sendal nih. Ini supaya enggak pakai sendal, kenapa? Supaya tidak terkena duri, batu, kerikil. Berarti kita sedang mencari perlindungan pakai sendal. Gitu. Apalagi naik motor pakai helm. Ini saya sedang bertakwa gitu secara bahasa. Terus kita bangun rumah pakai atap, pakai genteng gitu. Ini namanya takwa, apa? Menjaga dari panas dan hujan. Nah, ini takwa gitu. Sehingga ya, kita tahu takwa itu secara bahasa artinya mencari perlindungan. Artinya kalau kita berlindung dari sesuatu, berarti secara bahasa itu dia bertakwa. Ya. Nah, kemudian jamaah rahimana wa rahimahullah, artinya bertakwalah kepada Allah, artinya buatlah dirimu itu terhalang dari apa? Murka dan azab Allah. Itulah takwa. Jadi kalau sudah bertakwa, ya udah menjaga diri kita dari azab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu disuruh bertakwa maknanya. Ya, itu suruh bertakwa. Ini yang harus dipahami, takwa secara istilah. Ya, takwa adalah, kalau sering orang menerjemahkan takwa itu apa? Melakukan perintah Allah dan meninggalkan, iya, itu bagian dari takwa, gitu. Bagian dari takwa. Nah, makanya ketika kita beribadah, ya kan, kita diperintahkan untuk bertakwa. Ya, bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Misalkan salat, ini ketakwaan, untuk ketakwaan. Ya, gimana cara kita agar memperbagusi salat kita? Yaitu dengan ketakwaan dan memperbagusi kualitas salatnya. Nah, itulah jemaah. Ya, memang kita katakan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu bagian dari takwa, betul. Tapi ingat, takwa itu butuh dengan ilmu. Sebagaimana sahabat Talq bin Habib bin Nabib, dia mengatakan apa? Talq bin Nabib, takwa itu adalah ya, antaf'ala, apa kata beliau mengatakan, yang artinya engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antaf'ala ta'ata min Allah ala nurin min Allah. Engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas nur. Apa nur di sini maksudnya? Cahaya Allah ini maksudnya apa? Ilmu. Engkau melakukan ketakwaan, takwa itu adalah engkau melakukan sesuatu, ya, ketaatan dengan cahaya dari Allah, apa? Ilmu dari Allah. Wa tarju thawabahu, dan engkau berharap
pahala. Itu takwa. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau meninggalkan bermaksiat kepada Allah ala nurin minallah, di atas ilmu. Wa takhaf iqaballah, dan engkau takut terhadap siksaan Allah. Itulah takwa. Berarti jemaah, takwa itu butuh ilmu. Dalam apa? Dalam melakukan perintahnya, dan butuh ilmu dalam meninggalkan maksiat. Ya. Ninggalin maksiat butuh ilmu nggak Pak? Butuh. Ya. Melakukan perintah dan meninggalkan larangan, mana yang lebih berat? Hah? Udah kita bahas kan? Di hadis ke berapa dulu kalau masih ingat? Hadis ke 9. Sekarang udah 18, udah jauh. Tahun lalu mungkin ya. Masih ingat Pak? Lebih berat mana, melakukan perintah atau meninggalkan larangan? Ayo. Silahkan jawab. Meninggalkan bid'ah. Oh, melakukan perintah dibandingkan meninggalkan larangan. Kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kalau lebih berat melakukan perintah daripada meninggalkan larangan? Ya, atau kebalik? Jawabannya benar. Melakukan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Analoginya gimana analoginya? Misalkan, atau ada seseorang DKM memerintahkan di sini DKM, bapak-bapak tolong jangan masuk dan keluar lewat pintu itu. Ini perintah apa larangan? Bapak-bapak tolong jangan lewat pintu ini. Larangan. Kemudian bapak-bapak tolong angkat rak ini. Ini apa? Perintah. Mana yang lebih berat? Ya? Perintah. Kenapa? Karena kalau kita meninggalkan larangan, sebatas kita tidak melakukan saja, itu sudah dianggap sudah merealisasikan perintah untuk meninggalkan tadi. Paham maksudnya? Kita ini nggak boleh lewat situ. Kita diam aja, sudah merealisasikan larangan itu belum? Sudah. Tapi kalau perintah ini, kita kalau belum kita pindahkan, berarti kita belum melakukan perintah. Anggaplah kita bisa melakukan perintah, tapi belum tentu bisa mengangkat lemari ini, karena berat, gitu. Paham maksudnya? Begitu juga perintah syariat kita, itu perintahnya berat. Makanya Nabi mengatakan apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhu ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Kata Nabi, apa yang aku larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa saja yang aku perintahkan atas kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Ya. Nabi menyebutkan kalau meninggalkan larangan langsung disuruh tinggalkan. Tapi ketika memerintahkan suatu perintah, Nabi mengatakan lakukanlah semampu kalian. Beda. Melakukanlah perintah itu semampu kalian. Berarti ada kaitannya dengan kemampuan. Karena memang benar, kalau kita meninggalkan larangan jemaah, itu nggak ada kata udah tinggalkan semampumu, nggak ada. Kalau yang namanya tinggalkan totalitas. Tapi kalau melakukan perintah, lakukanlah semampu kalian. Karena semua kita masing-masing berbeda dalam kemampuan kita dalam melakukan ibadah. Bisa ya dipahami ya? Itu bedanya antara perintah dan larangan. Nah, tadi ya makna takwa berarti apa? Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Artinya kita diperintahkan di mana saja bertakwa, jemaah. Bertakwa itu bukan ketika di masjid aja. Bertakwa bukan ketika di kajian. Ya, bertakwa dimanapun berada. Ya, dimanapun berada.
mau ketika di kantor, di rumah, di pasar. Itulah kenapa Nabi mengatakan bertakwalah dimanapun engkau berada. Ya, bukan hanya di tempat-tempat tertentu. Kenapa jemaah? Karena kalau kita lagi rame-rame, bertakwa lebih mudah atau sulit? Mudah. Kita lagi pas kajian, tablik akbar, di masjid, pasti bertakwa itu lebih mudah. Tapi yang berat itu bertakwa manakala ketika sendirian. Bertakwa ketika di depan gadget. Bertakwa. Bertakwa ketika sendirian di dalam kamar. Ya, banyak orang bisa menampakkan ketakwaan di luar kehadapan manusia, tapi dia nggak bisa bertakwa ketika sendirian. Ya, padahal perintah takwa itu dimanapun berada. Ya, itulah yang dikatakan oleh Talq bin Habib. Ya, takwa itu anta'mala bi ta'atillah. Engkau melakukan amalan ketaatan kepada Allah di ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Wa tarju sawab Allah, dan engkau mengharapkan pahala. Jadi melakukan amalan itu boleh enggak jemaah mengharapkan pahala? Boleh enggak? Boleh. Ya, ini membantah orang-orang sufi yang mengatakan Anda kalau beramal masih mengharapkan pahala, berarti Anda belum ikhlas. Oh, gimana ini? Bertentangan tidak? Coba gimana? Kita disuruh beramal berarti nggak boleh mengharap pahala. Gimana Pak? Kata mereka, Anda kalau masih beramal mengharapkan balasan dari Allah, itu belum ikhlas namanya. Gimana? Ya, padahal Allah sendiri yang menyuruh apa? Meminta dan mengharap apa? Pahala. Itu. Kita akan beramal mengharapkan apa jemaah? Surga, ya kan? Supaya kita masuk surga. Ini ada orang mengatakan kalau beramal itu jangan mengharapkan balasan dari Allah. Ini keliru. Banyak bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis. Ya, padahal Allah aja mengatakan apa? Nabi mengatakan disuruh minta. Ya. Justru kita ikhlas itu maknanya kita hanya mengharapkan hanya kepada Allah. Kita beramal nggak mengharapkan pujian manusia, nggak mengharapkan balasan dari manusia, itu yang benar gitu. Tapi kalau kita mengharapkan pahala dari Allah, ini benar, bukan menafikan ketidakikhlasan. Ya. Nah, makanya jamaah rahimana wa rahimakumullah, ya, butuh ilmu ketika kita ingin melakukan ketaatan. Sebagaimana kita butuh ilmu ketika meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Nah, sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ketika beliau menafsirkan ayat ini, Allah kan memerintahkan apa jemaah? Allah memerintahkan dalam surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih." Allah mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Gimana cara sebenar-benar takwa itu, jemaah? Apa yang dimaksud dengan sebenar-benar takwa? Kita kan pengen bertakwa, pengen jadi orang bertakwa. Kenapa? Karena itu syarat jadi wali. Kita bisa, seorang bisa nggak jadi wali, jemaah? Wali-wali Allah bisa? Bisa. Apa syaratnya jadi wali? Gila dulu gitu, nyoret-nyoret tembok pakai pilok gitu. Bukan begitu, tak. Jadi wali Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan, ya, apa? Orang-orang yang bisa menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala, man kana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita mau menjadi wali, itu syaratnya cuma dua. Apa? Syekhul Islam mengatakan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan.
Syaikhul Islam mengatakan barang siapa yang dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dialah wali Allah. Berarti syaratnya dua, beriman dan bertakwa. Itulah wali. Ini ada orang gila dijadikan wali. Dari mana walinya? Ya Allah. Dari mana walinya orang gila? Orang-orang gila itu sudah bebas dari hukum taklif. Dia tidak dibebani syariat karena apa? Akalnya hilang. Loh, ini ada di Indonesia dijadikan wali, subhanallah. Rokoknya bekas diisep orang gila diperebutin, subhanallah. Yang gila itu orang gilanya apa yang orasnya? Bekas minumnya diperebutin. Kita jijik lihatnya bekasnya aja. Ini kadang gitu ya. Ya, orang nggak punya akal. Ada akalnya tapi nggak dipakai gitu. Terus apa? Ada Kiai Slamet kebo-kebo ini dikeluarkan di setiap bulan Syuro, dikeluarkan diarak gitu, ketika dia berak, diperebutin kotorannya, dilumurin ke wajahnya. Ini berkah. Kenapa? Ini wali-wali Allah. Subhanallah. Sapi kebo dibilang wali Allah. Subhanallah. Ya. Jadi itu jamaah. Apa yang dimaksud dengan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa? Penafsiran sahabat Ibnu Mas'ud, lihat, dia menafsirkan ayat ini dengan an yuta'a fala wala yu'sa. Bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa adalah mentaatinya hingga kita tidak berbuat maksiat kepadanya. Mentaati ya Allah sehingga kita tidak berbuat maksiat kepadanya. Ya, tidak menentangnya, tidak membangkangnya, ya. Wa an yadhkura fala yansa, an yadhkura fala yansa, dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga, wa an yashkura fala yakfur, dan kita selalu bersyukur kepada Allah dan tidak kufur. Berarti itu Pak, 3 syarat perintah bertakwa dengan sebenar-benar takwa itu apa tadi? Mentaati Allah ya, sehingga kita tidak berbuat maksiat. Yang kedua, mengingat Allah dan kita tidak melupakannya. Dan yang ketiga, bersyukur kepada Allah dan kita tidak kufur kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan haqqa tuqatih. Menurut penafsirannya sahabat Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi luas definisi takwa itu apa? Luas. Ya. Jadi bertakwa kepada Allah dimanapun, ya, dalam semua kondisi, ya, kapanpun, dimanapun kita berada. Nah, yang kedua, bertakwa dalam semua keadaan waktu. Ya, waktu di sini maksudnya zaman, kapanpun. Mau di siang hari, di malam hari, di sore hari, di masa muda, di masa tua. Ya, maka terus kita bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sampai kapan jemaah? Sampai kapan kita diperintahkan bertakwa? Hah? Sampai mati sih, tidak ada lagi. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-99 apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Apa itu? Kematian. Ya. Jadi kita itu dituntut terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah sepanjang waktu. Ya. Kapan saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kemudian jemaah rahimana wa rahimakumullah. Tentunya ya, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, di mana aja, maksudnya di kota, di desa, di negeri kita berada. Tentu
dalam keramaian, dalam kesepian, sendirian, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik di masjid ketika melihat orang maupun juga saat kita sedang sendirian. Dihadiri ribuan orang. Sekali ngisi kajian itu ribuan orang yang hadir. Tapi ketika dipimpin oleh pemimpin yang berakidah sesat, bahkan zalim, Imam Ahmad nggak pernah menyuruh memberontak dari penguasa. Padahal kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan, ayo kita kudeta, dikudeta. Orang jamaah Imam Ahmad banyak ribuan. Itu yang jamaah ketika itu. Tapi Imam Ahmad enggak, lebih memilih sabar dengan pemimpin yang zalim. Sampai-sampai orang yang mengatakan, ditanya Al-Quran apa menurutmu? Makhluk, penggal, atau digergaji dari kepala sampai duburnya, dibelah dua. Ini meyakini apa? Akidah. Meyakini apa? Akidah itu konsekuensi berat. Zaman kita aja sekarang, yang fitnahnya nggak terlalu berat kita ketika memiliki akidah yang benar, walaupun yang mungkin kita dicemooh, dijauhkan orang, dianggap sesat segala macam, gitu ya. Tapi kita nggak sampai dibunuh orang, gitu. Kalau ini zaman Imam Ahmad dibunuh. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Lalu ketika Imam Ahmad, bagian giliran Imam Ahmad ditanya, bagaimana pendapatmu tentang kitab-kitab Allah? Ya. Apa kata Imam Ahmad? Injil, Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, Al-Quran. Apa kata Imam Ahmad? Ini makhluk.
Nabi Muhammad mengatakan ini makhluk. Apa ini maksudnya Muhammad? Yang makhluk itu adalah tangannya. Sementara yang tadi disebutkan bukan itu maksudnya. Ini namanya tauriyah. Ya, Imam Ahmad mengatakan Injil, Taurat, Zabur, Suhuf, Al-Quran ini makhluk gitu. Yang makhluk apa ya? Tangannya. Sementara yang 5 tadi disebutkan bukan. Dan alhamdulillah Imam Ahmad selamat dari siksaan itu. Itu cerdasnya ulama ya. Ya. Cerdasnya ulama. Mungkin ada aja yang bisa menyelamatkan diri. Padahal dalam kondisi itu boleh kita berbohong. Boleh, padahal kondisi darurat ini masalahnya hidup dan mati. Ya sudah, ibaratnya lebih baik dia hidup walaupun mengucapkan kata-kata kufur. Ya kan, tinggal bertobat nanti setelahnya. Bisa. Tapi Muhammad gak melakukan itu. Ya, lebih ke tauriyah. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi itu yang perintah pertama. Yang kedua jemaah. Hadis ini baru bahas satu tuh, kita baru kedua sekarang. Yang kedua, wa'at bihi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus keburukan. Indama yaf'alul mar'u sayyi'atan fa innahu yatubu minha. Kata penulis Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin itu siapa? Syekh Abdul Muhsin ini bapaknya Syekh Abdul Razak. Ya, Syekh Abdul Muhsin menulis kitab Fathul Qawiyyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatul Khamsin. Ini kitab beliau. Dan alhamdulillah beliau masih hidup. Beliau adalah pengajar tetap dulu di Masjid Nabawi. Baru setahun lalu beliau 2 tahun lalu atau setahun lalu saya lupa. Beliau selesai nggak ngisi lagi di Masjid Nabawi. Kenapa? Sudah tua. Sudah 80 lebih umurnya. Ya, mungkin udah 90-an mungkin. Ya. Jadi beliau udah nggak kuat untuk ke Masjid Nabawi. Sekarang yang menggantikan siapa? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, bapak-bapak kalau lagi umroh kan bisa ke sana. Di pintu berapa? 20. 20 21. Kalau pintu 19 itu kajian Ustaz Ariful Bahri. Ini yang kajian masyayikh itu di agak ke belakang. Di pintunya pojoknya Masjid Nabawi, ya, yang khusus wanita. Nah, itu pintu di situ, masuk lurus di situ ada Syekh Abdul Razak. Ya, di pintu itu. Setiap subuh beliau, hampir setiap hari kajian menggantikan ayah beliau. Ya. Nah, di sini kata beliau mengatakan indama yaf'alul mar'u sayyi'ah, ketika seseorang itu melakukan keburukan, ya, maka dia itu harus taubat darinya. Ya kan? Kita disuruh apa? Bertaubat ketika kita melakukan kesalahan. Wa taubatu hasanah, dan taubat itu adalah sebuah kebaikan. Wa hiya tajubbu ma qablaha minal kaba'iri was saghair. Jemaah, taubat itu bisa memaafkan, bukan memaafkan. Taubat itu bisa menutupi, tajubbu, menutupi apa-apa yang dia pernah lakukan sebelumnya dari dosa-dosa kecil, bahkan dosa besar. Hilangnya dengan taubat. Maka Nabi mengatakan suruh mengiringi keburukan itu dengan kebaikan. Ya, kebaikan di sini juga maknanya adalah taubat. Karena taubat itu kebaikan. Wa yakunu aidan bi fi'lil hasanat, dan juga boleh maknanya dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya taubat. Kalau taubat jelas ya. Ini kalau kita punya kesalahan, kekurangan, khilafan, cara menghilangkannya udah perbanyak amal. Jamaah, dosa itu kan ada yang kadang sengaja, ada dosa yang nggak sengaja. Kalau yang dosa sengaja, mungkin kita mudah untuk bertobat. Tapi dosa yang kita nggak sengaja, itu dosa. Gimana cara dimaafkannya? Ini solusinya Pak. Dengan melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan. Saya amal kebaikan ini akan menghapuskan dosa-dosa itu. Coba masih ingat ya, kita ngerasa nggak?
kalau kita itu mesti melakukan dosa. Percaya? Kita tiap hari melakukan dosa, percaya nggak Pak? Iya. Coba Bapak tiap hari pegang handphone kan? Pegang handphone nggak? Ketika pegang handphone, lihat media sosial atau lihat TV, yang kita lihat ada nggak wanita yang tanpa atau sebagian wanita membuka aurat? Lihat nggak? Lihat nggak? Lihat iklan, ya kan? Kita lihat. Yang saking biasanya, karena ngerasa udah biasa wanita lihat wanita tanpa jilbab biasa kan? Ya, itu sehingga dianggap bukan dosa. Kita kan nggak sengaja lagi lihat video YouTube kajian, muncul iklan sabun lah, iklan sampo. Ya, lagi lihat media sosial, iklan apalah. Misalkan iklan, mohon maaf, iklan underwear misalkan, muncul iklannya perempuan. Tapi kita biasa padahal itu adalah dosa. Gitu. Itu baru gadget gitu. Belum yang lainnya. Ya, itu makanya ada dosa yang dianggap biasa. Kita ngelihat orang sekarang ibu jalan tanpa aurat, kita lihat, ya Bu, itu dosa nggak? Dosa, tapi sudah biasa gitu loh. Ngelihat orang sekarang tanpa menutup aurat, biasa tidak? Udah biasa kita ngelihat di mall, masuk mall, ajak anak istri ngelihat wanita separuh telanjang, ya, ngelihat tanpa jilbab, dadanya ditebar, ya, pahanya diumbar, giginya dipagar, ya, sudah banyak lah. Yang itu dianggap sudah biasa. Padahal itu dosa. Nah, yang seperti ini nih, dosa-dosa yang kita nggak kerasa, dihilangkan dengan cara apa? Kadang kita kan nggak ngerasa, saya udah melihat aurat perempuan, saya bertobat. Nggak gitu kayaknya, Anda yakin? Iya tidak? Udah biasa aja kayaknya. Nah, itu jamaah yang harus ditaubati dengan cara apa? Melakukan amal kebaikan. Amalan kebaikan ini akan menghapus, menghilangkan dosa-dosa itu, gitu loh. Maka kita butuh yang namanya beramal soleh. Ya, bukan hanya untuk surga, nutupin dosa-dosa kesalahan kita yang banyak aja belum tentu cukup. Belum kita baru ngaji baru 10 tahun lalu. Ya sebelumnya yang 35 tahun itu ngapain aja? 40 tahun ngapain aja? Kan dosanya banyak. Dibandingkan baru hijrah 10 tahun, dosa kita sudah 35 tahun yang lalu. Kalau umur sekarang 45, berarti kan banyak dosanya dibanding baru kenal sunnahnya. Kenal sunnah pun belum tentu nggak memiliki dosa. Lalu gimana ya? Inilah pentingnya kita mengiringi kebaikan dari ya, mengiringi keburukan dengan kebaikan supaya kebaikan itu menghapus keburukan yang kita lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja. Sekarang dari perkara kesyirikan, tatoyur itu jemaah, tatoyur itu termasuk syirik. Apa tatoyur? Nggak tahu lagi tatoyur. Apa kalau ditanya sama Abi sama anaknya, ini ada pelajaran tatoyur itu apa sih? Nah, kita sendiri nggak paham lagi tatoyur apa lagi. Tatoyur itu menganggap sial kepada sesuatu yang bukan sebab kesialan. Itu tatoyur namanya. Menganggap sial kepada sesuatu yang padahal itu bukan sebab kesialan. Apa? Aduh, sial hari ini hari apa nih? Hari Sabtu saya sial nih. Apanya bikin sial? Gitu. Orang hari-hari nggak ada bedanya. Ya. Apalagi misalkan lewat kucing gitu ya depan kita. Waduh, kita mau sial. Kejatuhan kotoran cicak, ya kan? Waduh, mau kena sial apa ini? Apalagi? Lantai 13, lift lantai 4, nggak ada. Langsung 3A, 3B, atau 3A, 5. Kenapa? Karena ini angka 4-nya angka sial. Nggak hoki.
Ini namanya tatoyur, menganggap sial kepada sesuatu yang bukan sebab kesialan, atau menganggap sesuatu itu mendapatkan manfaat, memberikan manfaat, padahal bukan sebab yang memberikan manfaat. Contohnya apa? Kita pakai cincin batu akik dibeli dari Banten misalkan. Ini Pak, batu akik ini udah dipuasain 40 hari. Wow. Kalau Bapak pakai ini dengan meyakini ya batu ini bisa memberikan manfaat, rezekinya akan terus bertambah. Subhanallah, pakai mau kantor pakai cincin dulu. Bener ini hoki. Ya, jualan saya lancar hari ini. Ini sudah namanya tatoyur, menganggap sial atau menganggap keberuntungan kepada suatu sebab yang bukan yang menyebabkan keberuntungan dan kesialan. Itu tatoyur. Tatoyur itu jamaah diambil dari kata toir. Apa toir? Burung. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah, orang-orang dahulu ketika dia mau safar itu menerbangkan apa? Burung. Misalkan kita mau safar nih, kita ambil burung, kita terbangin gitu. Kalau burung ini ke kanan, dia lanjut safar. Kenapa? Karena burung ini kalau ke kanan beruntung. Tapi kalau burungnya ke kiri, apalagi ke belakang, dia akan mendapatkan kesialan. Itu di zaman jahiliyah. Sehingga tatoyur itu diambil dari kata tatoyur, itu diambil dari kata toir, burung, karena mereka menganggap burung ini yang membawakan keberuntungan dan kesialan. Datang Islam setelah masa jahiliyah, makna tatoyur itu lebih dijadikan luas. Bukan hanya menganggap sial dan beruntung dari seekor burung, semua. Mau dia sifatnya sesuatu yang nampak terlihat, seperti tadi angka 13, angka 4. Kadang kita masih yakin ada kupu-kupu masuk rumah. Waduh, ada tamu nih, gitu. Ya, nggak jadi pergi, ini akan ada tamu. Ini namanya tatoyur. Atau ibu-ibu gatal tangannya nih, mau dapat duit, ya, itu panuan kutu air. Nganggapnya masih nganggap bakal mendapatkan keberuntungan. Ini masih tatoyur. Kalau kita kadang masih begitu, bertobatlah. Ya, itu dosa yang tidak dianggap dosa. Padahal itu kesyirikan. Belum ria. Ria itu dosa tidak? Dosa. Kita kadang suka ria. Bahkan Nabi mengatakan ria itu adalah syirik kecil. Nabi mengatakan kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Wahai para sahabatku, hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Nabi mengatakan, ar-riya. Adalah riya itu syirik kecil, Pak. Bahaya. Nabi aja khawatir menimpa para sahabat yang benar-benar cinta sama Nabi, yang ketakwaannya lebih dari kita. Tapi Nabi masih khawatir. Ya. Nah, yang terakhir ya, yaitu intinya adalah tadi ya, bahwasanya dosa-dosa amalan-amalan soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil, ya. Adapun dosa-dosa besar maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan taubat. Berarti melakukan amalan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Maksudnya menghapus dosa kecil. Tapi kalau dosa besar itu harus dengan taubat, dan kalau dosanya berkaitan dengan hak manusia dan nggak cukup juga dengan taubat, harus kembalikan atau meminta dihalalkan. Kalau berupa harta, kita nggak anggap bertaubat kalau tidak dikembalikan. Kita pernah ngambil harta orang, kita pernah nipu orang, pernah korupsi harta orang, maka nggak bisa taubat, nggak cukup taubat, harus dikembalikan. Itu kalau berkaitan dengan hak manusia.
Dan yang terakhir, Nabi mengatakan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, fa innahu matlubun minal insan an yu'amilan nasa jami'an mu'amalatan hasanah. Kata Syekh Abdul Muhsin, kita dituntut dari manusia itu untuk mempergauli manusia seluruhnya dengan muamalah yang baik. Makanya bab muamalah itu bab yang berkaitan dengan manusia. Jual beli, apalagi sewa menyewa, pinjam meminjam, nikah, itu termasuk bab muamalah. Talak, rujuk. Banyak ya bab muamalah yang ini babnya luas. Dan kita disuruh bermuamalah dengan mempergauli mereka dengan akhlak yang baik. Fayu'amal wa yu'amiluhum bimithli ma yuhibbu an yu'amiluhu bihi. Dan kita diperintahkan untuk bermuamalah kepada mereka semisal dengan apa yang kita juga ingin diperlakukan oleh manusia. Itu jemaah. Kita ingin diperlakukan oleh orang lain dengan perlakuan yang baik. Maksudnya ya, kita juga harus memperlakukan manusia dengan seperti itu pula. Kama tadinu tudan. Kata orang-orang Arab mengatakan apa? Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau bersikap, begitu juga engkau akan diperlakukan. Ya, orang Arab mengatakan kama tadinu tudan. Itu benar. Kalau kita melakukan seperti ini, kita memperlakukan orang seperti itu, maka orang lain pun akan memperlakukan kita seperti itu juga. Gitu. Ya. Baik, ini sesuai dengan hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadis ini sudah lewat ya. Apa? Tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya sebagaimana apa yang dia sukai untuk dirinya. Begitu. Nah, sebagaimana Nabi mengatakan, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal liya'ti ilan nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Barang siapa yang dia menginginkan dijauhkan dari api neraka, kata Nabi, dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah dia falta'ti maniyatuhu, hendaklah dia mendatangkan atau melakukan maniyatuhu. Maniyatuhu itu ingin keinginannya, angan-angannya, yaitu dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah dia mempergauli manusia sebagaimana engkau ingin diperlakukan seperti itu. Itu kata Nabi SAW. Ya, artinya jamaah, kalau kita mempergauli manusia, kita berbuat baiklah sama manusia, itu jangan mengharapkan balas budi. Kenapa? Karena kalau kita sudah berbuat baik sama manusia, kadang ada model-model manusia itu, kita udah baik sama dia tapi dia tetap jahat sama kita. Ada nggak? Ada. Kita sudah baik sama dia, kita udah berakhlak baik sama dia, kita nggak pernah ganggu dia, nggak pernah nyakitin dia, tapi ada orang yang tetap nyakitin kita. Nah, kalau kita berbuat baik hanya mengharapkan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya, kita akan kecewa pasti. Tahu gitu ngapain berbuat baik sama dia, orang dia aja kayak gini. Berarti kita nggak ikhlas. Nah, makanya kalau berbuat baik sama orang, niatkan berbuat baiknya kita itu karena Allah. Karena yang memperintahkan sekarang kita mempergauli manusia dengan baik siapa? Allah dan Rasulnya. Sudah. Kalau kita mengharapkan Allah, kita walaupun tetap disakitin, kita nggak akan kecewa. Karena sebesar apa kita mengharapkan kepada manusia, sebesar itu pula kita akan kecewa. Pasti. Kita nggak akan pernah bisa membuat manusia ridho sama kita. Nggak mungkin. Kenapa? Karena hati manusia, Allah yang membolak-balikan. Jadi jangan jauh-jauh lah, kita suami istri. Kadang kan suka, kadang benci, kadang ridho, kadang murka. Kita nggak akan mungkin terus bisa menjadikan istri kita ridho terus. Sebagaimana si istri nggak bisa menjadikan suami ridho terus pada dia. Nggak mungkin. Apa kata Imam Syafi'i?
Ridon nas goyatun la tudrak. Menggapai ridhonya manusia itu adalah sebuah tujuan yang akan pernah tercapai. Ya, mencari ridho manusia itu adalah tujuan yang gak akan pernah tercapai. Maka gimana caranya? Cari ridho Allah. Niscaya Allah akan menjadikan manusia ridho sama kita. Ya, para ulama mengatakan man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang dia sibuk memperbaiki dirinya dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Udah. Sibuk aja memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah yang akan memperbaiki hubungan orang lain dengan kita. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Udah jam berapa ya, Mas? Jam 5:50 ya. Masya Allah, gak kerasa. Karena agak telat tadi. Tapi kan maghribnya sekarang agak mundur juga. Gitu. Baik, yang terakhir, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kamalu nusahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummati, yaitu sempurnanya nasihat-nasihat Rasulullah untuk umatnya. Sempurna ya. Apa tadi? Hubungan yang pertama, hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, hubungan dia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, hubungan dia dengan manusia. Menunjukkan nasihat Nabi sempurna tidak? Sempurna. Ya. Makanya hadis Nabi mencakup ini 3 wasiat yang besar dan mencakup keseluruhan. Iya, mencakup keseluruhan. Bab muamalah dan bab akhlak dia dengan Allah, akhlak dia terhadap diri sendiri, akhlak dia terhadap orang lain. Hadis ini mencakup. Yang kedua, al-amru bittaqwallah fi jamil akhwali wal amkinati wal azman. Perintah untuk takwa kepada Allah di seluruh keadaan. Baik setiap kondisi, setiap tempat, dan setiap waktu. Yang ketiga, al-hathu 'ala ittiba'is sayyi'ati bil hasanat. Anjuran untuk mengiringi keburukan-keburukan dengan kebaikan. Yang keempat, annal hasanat tamhu as-sayyi'at. Ketahuilah bahwasanya amalan kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan yang terakhir, al-hathu ala mukhalaqatun nasi bil akhlaqil hasanah. Ya, anjuran untuk bermuamalah, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, ini faedah-faedah yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya hadis ke-19, hadis yang cukup panjang. Hadisnya panjang. Ya, lumayan bisa setengah halaman ya, panjang hadisnya, tentang wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas ketika masih kecil. Nah, baik jemaah rahimana wa rahimakumullah, ini bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan pakai ini. Maaf, Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. jika seseorang berada di ruang ICU, itu kan kita dipasang alat-alat bantu kedokteran gitu ya Ustaz, dan sulit untuk melakukan sholat. Jadi sebaiknya gimana ya Ustaz untuk melakukan sholatnya Ustaz? Sudah dikasih tahu, Nabi SAW telah memberikan solusi. Sholat, bagaimana sholatnya seseorang di saat sakit, di saat tidak memungkinkan, bahkan di saat perang saja sudah dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Nabi mengatakan, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Kata Nabi, sholatlah engkau dalam kondisi berdiri. Kalau tidak mampu maka duduklah. Kalau tidak mampu duduk maka berbalinglah. Ya kan? Ini solusi dari Nabi. Kalau kita nggak bisa sholat diri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nah, sekarang ditambah kondisi kita berbaring, anggaplah bisa berdiri. Cuman banyak alat-alat yang dipasang. Ada kateter, misalkan. Ada infus. Ada apa lagi bisa dipasang? Alat detak
rekam jantung misalkan, ada alat lagi biasa dipasang. Oksigen misalkan yang buat nafas. Apakah menjadi gugur sholat? Tidak, tetap sholat. Bahkan nggak bisa wudhu pun boleh tayamum. Maka sholatlah sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tadi juga kita bahas kan, bertakwa kepada Allah semampu kita. Kita kondisi sakit berbaring, gak bisa wudhu, udah tayamum, kemudian sholat dalam kondisi apapun. Walaupun gak menghadap kiblat sekalipun, gak masalah. Karena kondisinya tidak memungkinkan. Contohnya apa sholat yang tanpa menghadap kiblat? Jadi awal misalkan ketika naik kendaraan, kita diperintahkan hanya menghadap kiblat ketika pertama saja. Setelahnya mengikuti arah kemana kendaraan itu berjalan. Kondisi perang, kita tetap suruh sholat. Sholatnya gimana? Ya sholat semampu kita, sambil berjalan, sambil lari, sambil ngerangkak, sholat. Tapi seperti itu, sholat gak gugur walaupun kondisi perang. Apalagi kondisi sakit yang apapun kondisinya, maka tetap sholat semampu kita dengan cara yang kita bisa lakukanlah. Bisa dipahami, Bu? Lakukan sholat semampu kita. Nah, itu sudah menjawab semuanya ya. Jadi kondisi apapun sholat ya semampu kita. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Maksudnya apa? Ada najisnya begitu? Nah, walaupun ada najisnya, tetap sama seperti orang yang punya penyakit beser, ya kan? Beser itu apa sih? Pipis lupa. Pipisnya itu nggak bisa diatur gitu kan, keluar sendiri. Kalau orang punya penyakit beser, itu gimana? Pasti kan netes ke celana, netes. Itu boleh pakai pampers. Walaupun kondisi dia sholat dalam kondisi seperti itu, sholat dalam kondisi seperti itu, walaupun dia terkena najis, boleh silakan. Ya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Gimana? Kecuali kita siasati ini, kita mau sholat, kita paksain keluar air kencing, kita tungguin sampai udah kering, kita istinja, langsung kita sholat. Nah, bisa disiasati seperti itu, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, karena namanya orang beser itu ya netes sendiri tanpa nggak bisa ditahan gitu lah. Maka seperti itu. Intinya mau pasang apapun alat itu, ya mau dia ada najisnya. Misalkan apa tuh yang dimasukin ke ini? Pinggang biasanya itu buat air kencing kan? Karena dia nggak bisa kencing dari jalurnya. Dia pakai selang kan? Berarti kan itu ada najis-najisnya. Walaupun dalam kondisi seperti itu, tetap ya jadi hukumi suci. Ya, dia berwudu. Ya, seperti itu. Nah, Allah Ta'ala bisawab. Karena tidak dihukumi dia itu sedang air kencing. Sama seperti kita nahan pipis sebenarnya. Kan di dalam tubuh kita ini kan ada najis tidak? Ada kan? Ya apa bedanya ketika sholat? Ya, maka seperti itu. Tidak menghalangi dia untuk melakukan ibadah sholat. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa itu apa? Punya syarat kita tidak boleh melakukan dosa sama sekali, atau orang bertakwa masih jatuh ke dalam dosa sekali-sekali, atau hanya dosa yang tidak disengaja, atau dosa kecil saja, atau seperti apa? Apakah orang yang bertakwa berarti orang yang sudah enggak terjatuh lagi kepada dosa gitu? Itu malaikat namanya. Orang yang bertakwa itu bukan berarti dia tidak terjatuh kepada maksiat, tidak. Sebagaimana orang yang istiqomah itu artinya nggak pernah terjatuh lagi ke hal yang salah, nggak mesti. Tetap yang namanya manusia, setakwa-takwanya manusia pasti akan terjatuh juga. Saya lupa ayatnya, ya apa itu?
yang disuruh tetap beristighfar setelah perintah takwa. Ya, menunjukkan orang yang bertakwa sekalipun pasti akan juga terjatuh kepada dosa kesalahan. Gak ada yang diantara kita yang terlepas dari dosa, itu gak mungkin. Makanya Allah inginkan kalau kita bertakwa terus, sesekali jatuh kepada dosa kesalahan, yang Allah ingin apa? Bertaubat, beristighfar. Itu yang Allah inginkan. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Pasti kan? Gak mungkin ada orang seperti Nabi itu zaman sekarang, gak ada. Seperti Nabi loh ya, yang maksum itu gak ada. Ya, berarti syarat orang bertakwa itu apakah dia udah nggak harus lagi melakukan dosa? Enggak. Tetap dia harus pasti terjatuh gitu lah. Ya pasti terjatuh. Nah, ya. Dan bahkan Allah menyukai itu. Ya, menyukai itu. Apa menyukai kalau orang salah dia langsung kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya lupa ayatnya. Saya mau menyebutkan cuma lagi nggak ingat. Ya, perintah takwa dan perintah istiqomah. Setelah itu ada perintah untuk bertaubat atau beristighfar dari hal tersebut. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, izin bertanya terkait keburukan pasti akan terhapus dengan kebaikan, kecuali tadi dengan harta ya Ustadz ya. Berkaitan dengan Saya harta teringat manusia. dulu ya ada pertanyaan teman. Dulu dia sempat menggunakan uang perusahaan dan tidak diketahui gitu loh. Tidak diketahui oleh atasan. Oh. Nah, dan itu Tapi sudah nilainya tahu nilainya. ya, itu udah berlangsung lama sampai perusahaannya itu sudah collab gitu ya. Sebaiknya seperti apa nih Ustaz? Apakah dengan melakukan kebaikan mengembalikan uang itu, karena dia akan malu ya, akan kembalikan ke atasan tersebut, sama juga membuka aib gitu Ustaz ya. Nah, bolehkah uang tersebut kita sedekahkan atau ditaruh di tempat yang lain? Demikian Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaannya bagus. Ya, kalau ada orang dia sebagai staf karyawan misalkan, dia nggak amanah, dia korupsi, dia memakai harta perusahaan tanpa diketahui, kemudian perusahaannya kolab, bangkrut, ya, nah bagaimana sikap seorang tersebut ketika dia ingin bertobat darinya, ya? Apakah harus ngomong ke atasannya? Itu pasti akan membuka aib dan yang lainnya. Mungkin dia akan marah juga mungkin. Jawabannya iya, harus. Nggak cukup uang itu kita sedekahkan, nggak cukup ya Pak. Kenapa? Karena itu hak yang berkaitan dengan hak orang lain, bukan hak Allah. Kalau dosa itu hak, kalau kita melakukan dosa, kita bertobat, ini kita sedang melakukan apa? Menunaikan hak kita untuk Allah. Tapi ini dengan manusia nggak cukup. Ya, harus gimana? Harus kita berikan harta itu. Kalau kita ingat nominalnya, kita kasih sampaikan Pak pada atasan kita. Mohon maaf, saya ini setelah saya belajar agama, saya ngaji, saya baru sadar kalau saya ini pernah melakukan dosa dan saya takut mati, dan masalah ini belum saya selesaikan di dunia. Saya khawatir saya akan dituntut di akhirat. Mohon dimaafkan Pak, saya pernah ngambil uang dulu 10 juta atau 100 juta bahkan. Ini uang perusahaan dulu Pak. Mohon maaf, saya kembalikan uangnya, dan saya juga mohon maaf Pak untuk mengikhlaskan dan memaafkan kesalahan saya. Itu harus disampaikan. Nggak cukup dengan disedekahkan. Kalau gitu enak yang korupsi Pak. Korupsi 1 miliar, sedekah aja terus setiap hari pakai uang itu. Apa cukup? Nggak cukup. Sampai pun uang 1 miliar itu disedekahkan semuanya hasil korupsi, maka dosa dia nggak akan terhapuskan dengan disedekahkan, nggak cukup. Harus dikembalikan kepada orang yang berhak untuk ya menerima harta itu. Sama aja dengan kita ngerampok, maling, setelah hartanya itu kita sedekahkan, dapat pahala? Enggak. Apa kata Nabi? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik.
Jadi nggak cukup. Kalau makanya berat kalau urusan dengan manusia itu berat. Sampai pun orang yang mati syahid saja, ini mati syahid loh, di medan perang, dia harusnya mati masuk, tapi ditahan masuk surga kalau dia masih punya hutang. Kenapa? Ini kaitannya dengan hak manusia. Bayangkan. Ini hutang loh ya, bukan maling loh, bukan korupsi, bukan hutang. Mati syahid, nggak masuk surga, ditunda sampai hutangnya dilunasi. Nabi nggak mau mensolati jenazah kalau jenazahnya masih punya hutang. Nabi pernah disodorkan, ada di zaman sahabat ada jenazah mau disolatin. Nabi bertanya, ya, apakah orang ini masih punya hutang? Iya Rasulullah, dia punya hutang 2 dinar. Apa kata Nabi? Shollu ala akhikum. Kalau gitu sholatkanlah saudara kalian. Nabi nggak mau sholatin, bayangin. Nabi nggak mau sholatin. Sedih nih kira-kira orang nih, keluarga korban atau mayit. Bayangkan aja, Nabi disodorkan, Ustaz, bahasa kita, Ustaz tolong sholatin. Ini Nabi punya hutang, udah sholatin masuk sendiri aja, saya nggak mau sholatin. Gitu bahasa kita. Gimana coba perasaan kita? Terus terpukul banget gitu. Segitunya Nabi nggak mau nyolatin gara-gara hutang. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melunasi hutang-hutang kita. Kita berusaha untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman kita yang pernah kita lakukan di dunia. Gak apa-apa, walaupun harus kita korbankan, ya demi untuk kehidupan akhirat, lakukanlah. Ya, daripada kita mati nyesel dituntut sama orang di akhirat nanti. Nah, demikian Allah Ta'ala alam, yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada pun yang keliru dan salah itu kekurangan dari ilmu kami. Semoga kajian yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.